Halo Sobat Trikantor, jumpa lagi pada belajar bersama Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas sebuah fungsi yang masuk dalam kategori logical. Artinya, fungsi ini dipakai untuk menentukan logika kebenaran. Jika ya, maka dia akan melakukan sesuatu. Jika tidak, maka akan melakukan yang lain. Begitu intinya. Seperti tampak pada structure if di atas ini, kita bisa melihat bahwa strukturnya adalah berisi argumen logical test, yaitu hal yang ingin diuji, logika yang ingin diuji. Kemudian hasilnya jika benar, value if true, dan value if false atau salah. Jika benar, dia akan melakukan sesuatu, dan jika salah, dia akan melakukannya. Contohnya, semisal saya ingin menentukan dari list ini, dari list rata-rata belanja di minimarket ini, 10 pembelanjaan urut dari pagi sampai malam. Saya ingin menambah karyawan, tapi saya ragu akankah menambah di pagi, siang hari, atau sore sampai malam hari. Nah, saya ingin melihat penjualan atau transaksi terbesar itu terjadi pada setengah hari pertama, pagi sampai siang, atau setengah hari kedua, pada sore sampai malam hari. Jika transaksi lebih besar pada paruh kedua, maka saya ingin dikeluarkan atau menghasilkan kata malam. Tapi jika jumlah transaksi ternyata lebih besar pada paruh pertama, maka saya ingin dihasilkan kata-kata pagi. Begitu. Atau siang dalam hal ini, mohon maaf. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan di kotak adalah sama dengan if, logical test-nya adalah sum, karena ingin menjumlahkan. Kita ingin menjumlahkan dari pagi sampai siang hari atau separuh. Kita gampangnya kita bagi 2, 5 pertama dan 5 terakhir. Value sum atau total jumlah dari E20 sampai E21. Ya, dari sini sampai sini. Sorry, ini bukan E20 sampai 21 tapi E22 sampai 26. Kemudian tanda lebih besar, sum E22, bukan E22, ini E27 sampai 31. E27 sampai E31. Kemudian koma, kita masuk ke value if true, siang. Kemudian koma, kita masuk ke value if false, jika salah, maka malam. Begitu. Dan setelah perintah ini di enter, maka keluar huruf malam. Ya, artinya jumlah pada paruh kedua ini lebih besar dibandingkan pada paruh pertama. Kita juga bisa melihat ini secara singkat atau secara langsung pada bar di bawah ini. Tampak di bawah ini sum paruh pertama adalah 91.350, sedangkan pada paruh kedua adalah 103.500. Jadi lebih besar di paruh kedua sehingga muncul malam. Ya, ini mohon maaf, ini perintahnya tadi belum saya copy paste. Oke, sekarang saya copy paste. Nah, begini. Jadi inilah fungsi if, dan fungsi if bisa digunakan untuk berbagai macam hal, bahkan jika hasil logikanya atau hasil pilihannya lebih dari 2. Jadi semisal pilihan pertama bukan, maka pilihan kedua. Pilihan kedua bukan, maka pilihan ketiga. Pilihan ketiga bukan, maka pilihan keempat. Ini disebut dengan if nested if. Ini dilakukan dengan cara melakukan
sampai pada tahap ini value logical test ini diisi, kemudian koma, value if true, koma, di value if false diberikan if lagi. Seperti ini, saya ketikkan if. Semisal, oke, saya ketik saja logical test, koma, value if true, ya, entah ini apa isinya. Kita misalkan saja, dan di sini kita ketik lagi if. Nah, jadi ini kita mulai lagi logical test yang lain ya, untuk mengujinya. Kemudian value if true, kemudian if lagi, nah, dan seterusnya. Jadi ini namanya if di dalam if, kemudian if ini di dalam if yang ini. Jadi if di dalam if sehingga disebut if nested if bersarang di dalam if yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini tentang function if. Kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih. Ingat teman-teman, klik jempol ke atas atau like jika Anda suka video ini, klik subscribe jika Anda suka channel ini, dan berikan komentar atau pendapatmu. Terima kasih.